dalam nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selamat datang kembali di bagian kedua penjelajahan kita tentang surah Al-Baqarah, surah terpanjang dan, sungguh, surah terdalam dalam Al-Quran. Di bagian ini, kita akan melanjutkan penjelajahan tentang petunjuk ilahi yang diwahyukan kepada umat manusia, sebuah pesan tentang iman, hukum, kesabaran, dan kesucian. Ayat-ayat ini mengingatkan kita akan hubungan abadi antara hati kita dan Sang Pencipta, yang mengajak kita untuk merenung secara mendalam, untuk memahami dan menjalani hidup sesuai dengan hikmah yang diberikan kepada kita. Mari kita hadapi bab selanjutnya ini dengan pikiran terbuka dan hati yang tulus dalam mencari ilmu dan kedekatan dengan Allah. Tema utama surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 20. Menyatakan Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Menjelaskan 3 golongan manusia, orang-orang beriman, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Ayat 21 hingga 29. Allah menyeru umat manusia untuk mengikutinya, beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada hari akhir. Ayat 30 hingga 39. Kisah penciptaan Adam, ujiannya, pertobatannya, dan rahmat Allah. Menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang asli untuk seluruh umat manusia. Saudara-saudari, dalam keheningan sebelum zaman, ketika bumi belum tersentuh tangan manusia, sebuah perintah suci bergema dari langit. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi." Maka dimulailah kisah Adam yang dibentuk dari tanah liat, dibentuk oleh tangan Tuhan, dihormati oleh para malaikat, dan memikul beban pilihan kisah tentang awal mula kita. Para malaikat yang penasaran dan khawatir bertanya, "Apakah engkau akan menjadikan di sana seorang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami selalu bertasbih dan menyucikan namamu?" Allah menjawab, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, sebuah ilmu dan pemahaman yang tidak diberikan kepada para malaikat. Memperlihatkan mereka kepada para malaikat, Allah berfirman, "Sebutkanlah nama-nama mereka kepadaku jika kamu memang benar." Tetapi para malaikat dengan rendah hati menjawab, "Maha suci engkau. Kami tidak mengetahui apapun kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Maka Allah berfirman, "Sebutkanlah nama-nama mereka kepada mereka." Dan ketika Adam berbicara menyebutkan nama setiap benda, Allah menegaskan, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Aku mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Semuanya patuh kecuali iblis. Ia menolak, ia menyombongkan dirinya dan vededis somengefle. Is penjami, wamul firmante. Walesi surga berskuanite. Makanlah dari nikmatnya di mana saja kamu suka. Tetapi jangan dekati pohon ini. Karena jika kamu melakukannya, kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Tetapi setan menipu mereka, yang menyebabkan kejatuhan mereka dan kehilangan tempat kedamaian mereka. Dan kemudian kami berfirman, "Turunlah kamu dari surga semuanya sebagai musuh satu sama lain. Di bumi, kamu akan memiliki tempat tinggal dan rezeki untuk sementara waktu." Namun, dengan rahmatnya, Tuhanmu mengilhami Adam dengan kata-kata pertobatan, dan dia menerimanya. Sungguh, dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Akhirnya Allah berfirman, "Turunlah kalian semua. Dan ketika datang kepadamu petunjuk dariku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Tetapi orang-orang yang mengingkari kebenaran dan menolak tanda-tanda kami, mereka adalah penghuni neraka, di mana mereka akan tinggal selamanya." Dalam ayat 121 hingga 152, Allah mengumumkan perubahan kiblat arah syalat dari Yerusalem ke Mekah, melambangkan peralihan kepemimpinan agama. Ayat 153 hingga 2251. Petunjuk untuk membangun masyarakat muslim yang kuat. Oh syalat, puasa, zakat, haji, dan jihad. Keadilan, kejujuran, kesetaraan ekonomi, larangan riba, judi, minuman keras. Hukum-hukum ini bertujuan untuk mencegah kerusakan masyarakat dan menjaga persatuan. Ayat 252 menekankan kekuasaan Allah dan kemampuannya untuk menghidupkan orang mati. Menegaskan keyakinan pada hal-hal gaib dan pertanggungjawaban di akhirat. Ayat 28. Mendorong pengeluaran yang tulus di jalan Allah. Memperingatkan terhadap transaksi berbasis riba. Memberikan panduan untuk perdagangan yang adil dan keuangan yang etis. Ayat 294 mengulangi keyakinan utama, Allah, para nabi, akhirat. Berakhir dengan doa yang tulus untuk kekuatan, pengampunan, dan rahmat
mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim awal. Kesimpulan surah Al-Baqarah adalah panduan lengkap untuk spiritualitas individu dan perkembangan komunitas. Surah ini mengajarkan orang beriman bagaimana tetap setia pada petunjuk ilahi, menghindari kesalahan komunitas sebelumnya, membangun masyarakat yang adil dan etis, mempersiapkan diri secara spiritual dan sosial untuk menghadapi tantangan. Ini adalah surah penting yang membentuk akidah, hukum, dan masyarakat Islam. Kisah Adam bukan hanya kisah manusia pertama, ini adalah pengingat tentang rahmat, pertobatan, dan jalan kembali kepada pencipta kita. Jika perjalanan ini telah menginspirasi perenungan di hatimu, dukung kami dengan menyukai, membagikan, dan berlangganan, agar bersama-sama kita bertujuan pensilan hik sebagaikan. At so ramor sisbajuri kan, sing baik keting laki.